Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mutfadila dari kelompok 1 LKM 2025 dari Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini izinkan saya untuk membahas mengenai isu keteknikan khusus dengan tema kemajuan dalam bidang teknologi, dengan pembahasan spesifiknya itu bagaimana cara kita untuk bisa menerima ataupun meyakinkan kepada seseorang agar bisa menerima statement kita bahwa teknologi yang kita gunakan sekarang maupun teknologi yang dikatakan maju dan sangat-sangat progresif ini bisa diterima oleh semua orang, khususnya terhadap golongan-golongan yang konservatif yang bisa dikatakan sangat menghargai terhadap suatu struggle ataupun sebuah perjuangan yang bisa dibilang sangat berarti untuk mereka. Nah, di sini kebetulan saya berasal dari Fakultas Teknik Informatika, yang dimana merupakan dari segi akademik, dari segi tugas ataupun apapun itu sangat-sangat erat kaitannya dengan dunia komputer dan digital. Dan hal yang paling kita sadari bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya adalah sebuah kecerdasan buatan, yang dimana itu sangat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu yang dikatakan dalam tugas kuliah yang notabene itu eh, pembelajaran yang bisa dikatakanlah mandiri, karena pada dasarnya kuliah itu kita dituntut untuk belajar mandiri. Sedangkan bagaimana cara kita mengetahuinya itu tidak tahu. Kita harus cari survive dengan apa adanya gitu. Nah, terus pada tahun sekarang yaitu pada abad 20, khususnya pada tahun sekarang ya, AI itu sangat berpesat, sangat berkembang pesat, sangat-sangat bisa dikatakanlah sangat-sangat progresif dan masih dalam perkembangannya. Sehingga ini membuat statement bahwa AI akan menggantikan manusia, padahal itu adalah salah. Karena pada dasarnya manusia, apapun secerdas apapun manusia, sepintar apapun manusia, jika hanya terdapat satu anggapan bahwa dia akan bisa mengalahkan Tuhan, itu tidak bisa. Meskipun dia memiliki sebuah statement tersebut, pada saat itu tidak akan. Nah, ini juga bisa diimplementasikan terhadap sebuah AI. Memang AI itu ciptaan manusia, AI itu ciptaan oleh beberapa orang, tetapi kita tidak bisa meyakini bahwa AI tidak akan bisa menggantikan manusia jika kita memiliki satu statement yang bisa dibilang harus kita tanamkan dari sekarang gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa untuk menjadikan AI itu sebagai teman dan bukan sebagai majikan? Itu statement yang pertama. Jangan jadikan AI itu sebagai majikan kita, karena bagaimanapun sepintar AI, dia itu tidak memiliki perasaan, dia hanya seorang commander ataupun orang yang disuruh-suruh gitu, commanded. Nah, sedangkan kita adalah orang yang memberikan perintah. Itu logikanya untuk sekarang. Nah, kalau misalnya pada zaman yang akan datang AI itu memiliki sebuah kesadaran yang bisa dikatakan sendiri, itu kita bisa program di mereka untuk bisa menjadi sahabat. Jangan jadikan AI itu sebagai majikan kita. Jangan kita tuh selalu bergantung terhadap AI seperti ini gitu. Khususnya saya ya. Dalam pengalaman saya tuh memakai AI itu dalam paraphrasing. Saya selalu mencari sebuah referensi maupun sebuah materi dari AI, terkadang seperti itu. Tetapi dalam segi paraphrasing maupun penggunaan kata-kata, kemudian penggunaan masalahnya, penggunaan contohnya itu dari saya sendiri, dari apa yang saya survei sendiri. Jadi AI itu hanya sebagai teman yang memiliki, anggaplah dia itu memiliki sebuah kompeten dalam merangkai kata-kata yang dijadikan sebagai referensi. Nah, kemudian kita itu cuma sebagai orang yang mengakomodir dari hasil referensinya itu kepada kita. Nah, jadi kita itu saling simbiosis mutualisme antara AI dengan kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan jadikan hal yang bisa dikatakan sepele ataupun mudah itu terkesan curang. Seperti penggunaan AI itu anggapan yang bisa dibilang terlalu konservatif, terlalu kolot gitu menurut saya. Kemudian selain AI, kita juga sekarang memiliki beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa dikatakan itu sangat-sangat memudahkan kehidupan manusia sekarang, seperti halnya dalam penggunaan desainer. Ada yang kaum Canva dan kaum Photoshop. Kaum Photoshop selalu mengira bahwa orang yang gemar mendesain di Canva itu, jika dia mengatakan dia seorang desainer dalam Canva, mereka itu pasti menghujatnya. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Jadi
kita tuh memiliki satu porsi masing-masing antara orang yang bisa desain dengan menggunakan template tapi dia memaksimalkannya, ataupun orang yang mulai dari nol tetapi dia bisa menjadikan itu sebagai, pondasi awal untuk hal yang lebih maju nanti. Nah, jadi jangan, diskriminasi antara orang yang memiliki satu identifikasi yang bisa dikatakanlah template dengan identifikasi yang bisa dikatakan dari nol gitu, jangan. Karena itu bisa merubah statement orang bahwa jika kita misalnya tidak bisa desain, ya kita nggak bisa selamanya gitu, jangan seperti itu. Jadi apapun yang kita yakini sekarang, apapun yang kita rasakan itu simple, jangan jadikan itu sebuah sebuah kecurangan. Ataupun sebaliknya itu jangan jadikan sebuah, kita tuh selalu merasa paling tinggi, merasa paling pintar, tidak. Karena bagaimanapun manusia itu sudah terprogram tidak sederhana, tidak tidak sempurna dan dan sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam berkata maupun bersikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik, we are one, we are engineer.